Saya mulai nggih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga pada siang hari ini ibu-ibu masih berkenan hadir dalam diseminasi PGP saya. Langsung saja. Hari ini saya mau diseminasi PGP untuk modul 1.1 sampai 1.4. Untuk modul 1.1 terlebih dahulu, berkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 ini membahas konsep pemikiran filosofis pendidikan nasional menurut KHD dan relevansinya terhadap penerapan pendidikan abad ke-21. Untuk lebih jelasnya, monggo disimak berkaitan dengan video konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan relevansinya untuk abad 21. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Setelah menyimak video tadi ibu-ibu, kira-kira ada pertanyaan seperti ini. Apa bagian yang paling menarik dari video tersebut yang saya tampilkan tadi? Bagian yang menarik apa kira-kira?
gambaran pendidikan di kelas zaman dahulu dengan sekarang kira-kira ada perbedaan atau tidak? Kalau zaman, sebentar, sambil saya perlihatkan sebentar. Nah, ini cuplikannya. Nah. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia. Masih dari duduk di zaman kelas, kolonial hingga masih mendengarkan guru berceramah. Kira-kira persamaan dan perbedaannya apa? Tahukah Anda? Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Apakah sarana dan prasarananya sama? Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Nah, Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, Nah. menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. nah, kira-kira perbedaannya apa, Bu? Fasilitas, Yang menarik dulu, video yang menarik. pola mengajarnya. Pola mengajarnya. Terus ada lagi. Kalau dulu kan masih teacher center. Nggih, leres. Berfokus pada guru. Kalau sekarang Study center. Apa jenenge? studi center, nggih. Study center ya. Terus apa lagi kira-kira Ibu-ibu? Metodenya, nggih. Kalau dulu metodenya apa, Bu? Kinten-kinten. Ceramah. Kalau sekarang banyak yang berdiskusi, nggih. Terus napa meleh kinten-kinten perbedaannya? Iya, betul Ibu. Tujuan kalau zaman kolonial itu hanya untuk apa? Mencetak karyawan saja, iya. Dan karyawan itu hanya diberikan pendidikan untuk calistung, ya, hanya calistung saja. Jadi ini, ya. Apa bagian yang paling menarik dari video tersebut? Ya, mengapa? Jadi pendidikan zaman dahulu itu hanya diperuntukkan untuk beberapa karyawan dan itu hanya untuk kepentingan memajukan kepentingan kolonial saja. Okay. Yang kedua, tujuan pendidikannya kalau zaman kolonial hanya untuk memajukan kepentingan kolonial saja. Kalau sekarang perbedaannya? Jadi memajukan semua warga. Contohnya dengan adanya sistem belajar 12 tahun, nggih, wajib belajar, nggih, wajib belajar 12 tahun. Ya. Nah, ini persamaannya Ibu-ibu. Jadi satu ingin melakukan sama-sama, nggih, perubahan pendidikan menuju kemerdekaan. Kalau dulu kan kepengen merdeka pendidikannya karena hanya berfokus pada orang-orang dari kalangan priai atau kalangan karyawan dari pihak kolonial Belanda saja, ya. Kalau sekarang kan juga untuk perubahan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik, ya, menuju abad 21. Yang kedua yaitu sistem pendidikan yang diterapkan bangsa Indonesia adalah sistem pendidikan dari Belanda, jadi masih adopsi dari Belanda. Terus yang ketiga, kemerdekaan belajar untuk siswa masih terbatas. Ini karena apa? Di saat sekarang saja itu masih banyak anak-anak yang masih tidak bersekolah karena ada beberapa sekolah yang mengharuskan membayar dengan biaya yang tinggi, ya. Ini kalau untuk yayasan-yayasan ini, ya. Itu. Jadi persamaannya menurut saya seperti itu. Kalau untuk perbedaannya Ibu-ibu, ya, perbedaannya banyak sekali, ya, pendidikan zaman dahulu sampai sekarang. Dari yang pertama
yaitu hak memperoleh pendidikan. Jadi kalau hak memperoleh pendidikan dari kolonial kan dibatasi kekuasaan dan diskriminasi. Kalau sekarang semua berhak untuk bersekolah, ya. Yang kedua, orientasi pendidikan. Kalau dulu untuk memajukan kepentingan kolonial, sekarang untuk meningkatkan keterampilan, ya, menghadapi tantangan zaman. Terus yang ketiga, tenaga pendidiknya kira-kira sama atau berbeda? Berbeda nggih. Kalau dulu berangkat dari hasrat diri sendiri untuk melayani anak-anak bangsa yang mau sekolah. Kalau sekarang kan perekrutan guru itu diatur dan disesuaikan dengan kualifikasi dan pengalaman bekerja nggih. Terus yang keempat, materi ajar Ibu-ibu, ya. Kalau dulu materi ajar itu hanya berkaitan dengan calistung. Makanya kalau sekarang anak-anak itu kalau diforsir untuk calistung itu juga tidak bagus kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, okay. Jadi sudah diatur. Ini terjadi pada saya sendiri dulu karena saya belum mengetahui, ya. Jadi anak saya juga les ini dan itu ternyata itu juga tidak memerdekakan anak, okay. Jadi ada perbedaan untuk kolonial dan sekarang. Jadi sudah diatur di dalam kurikulum khusus, ya. Apalagi sekarang kurikulumnya sudah berganti terus ini. Semoga saja tidak bergantinya menteri tidak berganti kurikulum lagi, ya. Terus yang kelima yaitu sumber belajar. Sumber belajar kalau dulu berfokus pada guru, buku pun masih terbatas, ya. Kalau sekarang dengan kita menggenggam smartphone semua ada pada genggaman, mau browsing, mau mencari informasi apa saja, di mana saja, kapan saja, siap, ya. Terus yang keenam yaitu sarana atau alat bantu belajar. Kalau dulu saya enggak mengenal yang namanya sabak mungkin, tapi mungkin Bu Endang, Bu Kris mengenal enggak, Bu? Enggak mengenal nggih, sudah papan tulis nggih, Bu nggih. Nah itu papan tulis dan kapur. Kalau sekarang kan macam-macam sampai tablet pun dan proyektor langsung, ya. Jadi anak-anak bisa browsing berkaitan dengan materi yang dipelajari. Terus yang ketujuh yaitu kurikulum. Kurikulum pada zaman kolonial menuntut guru, ya, itu menyampaikan materi itu harus selesai, ya. Jadi dituntut harus selesai berkaitan dengan materi. Kalau sekarang itu anak diharapkan proaktif dari prosesnya, nggih Ibu-ibu. Bukan hanya menyelesaikan materi saja, tetapi anak diusahakan lebih tahu, lebih mendalami dan lebih aktif dalam pembelajaran, entah itu lewat diskusi maupun lewat apa itu proyek, ya, pembelajaran proyek dan lain sebagainya. Selanjutnya ada video tentang perjalanan pemikiran KHD sejak pembentukan program sejak pembentukan perguruan taman siswa, ya. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Paktis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya
akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah Dari sinilah ibu-ibu ya, jadi refleksi pemikiran KHD itu muncul karena terjadi perubahan ya dalam pendidikan nasional ya. Nah, ini ada beberapa refleksi pemikiran KHD tentang filosofi pendidikan nasional yang dipakai untuk program guru penggerak ini berkaitan dengan pelatihan merdeka mengajar maupun pelatihan merdeka belajar, okay? Terus platform merdeka belajar sama platform merdeka mengajar. Lanjut, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran, ya. Yang kedua pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga pendidikan itu tidak boleh menuntut ibu-ibu ya, jadi hanya menuntun. Yang keempat pembelajaran berorientasi pada anak. Selanjutnya yang kelima pendidikan itu merupakan perubahan. Terus yang keenam pendidikan itu merupakan kodrat keadaan alam dan zaman dari anak. Jadi guru tidak boleh memaksa ini, okay? Terus yang terakhir yaitu perubahan budi pekerti. Selanjutnya ya, yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan ya. Jadi pengajaran adalah bagian pendidikan, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin ya. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan ibu-ibu. Nah ini perlu digarisbawahi. Kalau dulu itu tendensinya tuntutan materi, kalau sekarang itu tidak boleh. Kita menuntun ya, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak ya. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah kesatuan yang utuh ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan ya, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka perlu pendidikan sebagai pondasinya. Jadi tetap harus sekolah ya. Yang ketiga yaitu dasar pendidikan menuntun bukan menuntut ya. Kalau dulu zaman kolonial itu kebanyakan guru itu menuntut agar anaknya bisa ini dan menyelesaikan materi ini ya. Kalau sekarang itu guru tidak boleh ya, diharapkan hanya menuntun. Lah, menuntun itu menuntun kodrat alam sama kodrat anak nggih, kodrat alam sama kodrat zaman. Lah ini terbentuk dari budi pekerti anak, Bapak Ibu nggih, ibu-ibu.
Oke. Jadi bapaknya tidak ada. Keceplosan. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki perilaku hidupnya. Jadi kalau ada karakter anak yang agak berbeda dengan anak yang lain, itu tandanya anak itu bukan nakal, tetapi perlu diperhalus budi pekertinya. Lah kita sebagai guru diharapkan bisa menuntun, bukan menuntut dari hak seorang murid atau seorang anak. Okay? Lanjut, pembelajaran berorientasi pada anak. Ya, ini diibaratkan pendidik itu seperti petani, sedangkan tanaman itu siswanya, betul, sama sekolah itu sebagai lahannya. Okay? Jadi artinya dalam proses menuntun bukan menuntut tadi ya, menuntun, anak diberi kebebasan. Namun tugas pendidik itu sebagai pamong hanya untuk memperhalus budi pekertinya. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan adalah perubahan ya. Yang pertama yaitu perubahan berkaitan dengan kodrat keadaan. Ya, kodrat keadaan itu terdiri dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau zaman mendidik anak dulu dengan sekarang juga berbeda karena zamannya juga berbeda. Okay. Terus yang kedua, prinsip melakukan perubahan yang memiliki asas trikon. Ya, trikon itu terdiri dari kontinuitas, yang kedua konvergensi dan konsentris. Kontinuitas itu artinya apa, Bu? Harus berkesinambungan. Artinya apa kalau berkesinambungan? Antara waktu dengan waktu yang satu dengan yang waktu yang lain bersambung, okay, ada kaitannya. Kalau asas konvergen, kalau di sini ya, perubahan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, entah itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak bisa, Bu. Nggih, sudah saya besarkan nih, ya. Nanti saya copy paste saja. Contohnya yang diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dari Maria Montessori sama dari Rabindranath Tagore ini ya. Terus yang ketiga yaitu asas konsentris, yaitu perubahan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, walaupun ada beberapa kebudayaan dari luar negeri yang masuk di negara kita, tetapi kita harus punya karakter sendiri ya, secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Selanjutnya yaitu kodrat keadaan ya, kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kalau kodrat alam itu sifat pembawaan anak tersebut ya. Jadi kalau kita itu tidak bisa mengubah karakter anak, ibu-ibu nggih. Yang bisa kita lakukan itu memperbaiki, memperhalus karakternya, budi pekertinya ya. Itu kalau dari menurut kodrat alam. Kalau menurut kodrat zaman ya, mendidik anak juga tidak seperti zaman kolonial pada zaman dulu. Kalau harus ini, harus itu. Kalau sekarang anak diperlakukan seperti itu akan bendal, okay? Tidak didengarkan malah ditinggal pergi. Ya. Jadi berkaitan dengan zamannya sudah berbeda. Kalau sekarang zamannya IT, apa-apa pakai Android, pakai iOS, pakai gadget. Pembelajaran pun juga hampir sama dengan IT yang digunakan ya. Lanjut, perubahan budi pekerti selanjutnya nggih. Jadi Ki Hajar Dewantara ini berpendapat perpaduan dari hasil akal dan rasa yang berwujud pada karsa dan tingkah laku manusia ya. Pendidikan budi pekerti menekankan pada pembentukan karakter, pembentukan perilaku dan kepribadian melalui suatu pembiasaan mulai dari kecil hingga dewasa. Nah, pembiasaan tersebut
ya yang baik tentunya, nggih. Nah, selanjutnya, jadi dalam pembelajaran di kelas ya sebaiknya guru harus memperhatikan kodrat anak yang pertama, nggih. Jadi kalau dulu kalau kita mau mengajar itu materi harus selesai, ya kalau sekarang ya materi harus selesai, tetapi kan tidak harus tendensinya menghabiskan materi sepenuhnya, nggih, tanpa diselingi dengan permainan atau biar tidak bosan lah intinya ya. Kalau dulu permainan masih tradisional, kalau sekarang kita bisa bermain lewat aplikasi ya, entah itu Kahoot atau biasanya ibu-ibu memakainya apa kira-kira? Quizzes ya, Quizzes, Kahoot, nah, dan lain sebagainya. Atau dengan cara manual, nggak apa-apa, bola dilempar atau mungkin kita bermain tepuk jari ya dan lain sebagainya. Itu juga bisa memantik atau menyemangati anak-anak sebelum pembelajaran ya. Yang selanjutnya yaitu, jadi hal yang terpenting yang harus dilakukan guru yaitu menghormati dan memperlakukan anak sesuai kodratnya, sesuai perkembangannya. Nah, ini sesuai dengan simbol Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, lanjut untuk yang modul 1.2. Kalau kemarin dari diseminasi Bu Ulfa kan langsung 1.4 ya. Karena kurang dari 1 jam, jadi saya tambahi dengan dari awal, dari 1.1 sampai 1.4 ibu-ibu. Yeah. Selanjutnya yaitu modul 1.2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya tidak bermaksud pamer, nggih, hanya menularkan intinya kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dilakukan ibu-ibu semuanya, agar pembelajaran itu tujuan pembelajaran juga tercapai, pembelajaran juga menyenangkan, ya. Kita sama-sama sharing. Yang pertama yaitu berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga mandiri, 4 kolaboratif, dan yang kelima reflektif. Ya. Yang pertama dulu berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini contohnya ya, kita sebagai among belajar ya, kita sebagai guru itu berperan sebagai fasilitator. Nah, selama ini yang saya lakukan yaitu pembelajaran dengan berdiskusi. Jadi pembelajaran tidak hanya berpusat pada saya, tetapi saya kembalikan lagi agar anak menjadi lebih aktif. Nah, dampaknya satu, membuat suasana itu menjadi menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, jadi berpusat pada murid. Terus yang ketiga, kesempatan murid untuk mengeksplor dirinya, ya, itu lebih banyak. Ya, menuntun murid untuk mengembangkan minatnya. Yang tadinya kita nggak tahu minat dan bakatnya murid, kita akan lebih tahu, ya, dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, ya. Terus selanjutnya ini salah satu contoh ya yang saya terapkan. Jadi anak yang pertama berdiskusi, yang kedua setelah saya berikan studi kasus, mereka saling sharing dengan temannya, ya. Yang ketiga ada yang maju, ya, maju pun ini juga ada yang salah, ya, mengisi fungsi tabungan kayaknya ini ya. Ini ada yang salah dibetulkan temannya ya. Terus ini juga ada anak-anak yang presentasi sama anak-anak mempublikasikan hasil presentasinya. Jadi diskusi ini proyeknya tidak hanya membuat bagan alur saja, tetapi berkaitan bisa kita membuat poster, bisa membuat mading berkaitan dari masalah ekonomi ya.
dari materi yang di semester ini, ya. Terus selanjutnya yaitu yang kedua yaitu inovatif. Ya, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, saya selalu berinovasi dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya saya ajak anak itu bermain, entah itu menempel atau mungkin membuat aplikasi membuat presentasi dari aplikasi Canva maupun Render Forest, KineMaster dan lain sebagainya untuk pembuatan video pembelajaran atau media presentasi yang lain, ya. Terus yang kedua yaitu membuat media pembelajaran digital. Jadi ini berfungsi untuk membantu pembelajaran pada waktu daring, ibu-ibu, nggih. Terus yang ketiga mendesain dan mencetak bahan ajar, ya. Selanjutnya yaitu contoh inovasi pembelajaran, ya. Ini anak-anak sedang bermain Canva, nggih. Selanjutnya yaitu nilai guru penggerak yang lain yaitu mandiri. Mandiri itu salah satu contohnya, saya mengikuti pelatihan atas inisiatif sendiri, ya. Jadi tidak bermaksud pamer, ibu-ibu, tetapi hanya untuk sebagai rasa wujud tanggung jawab saya kepada murid-murid saya, biar tidak gaptek dibandingkan muridnya, ya. Jadi contohnya merancang, merefleksikan pembelajaran secara mandiri, terus melakukan pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Nah, ini yang menjadi tolok ukur dari pembelajaran Merdeka Belajar maupun Merdeka Mengajar, ibu-ibu. Jadi kolaboratif ini sangat menentukan intinya, ya. Dari kita sendiri, terus kita join dengan rekan sejawat maupun teman seprofesi, nah, berkaitan dengan pembelajaran, maka kita akan bisa merefleksi pembelajaran yang kita lakukan. Apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, ya. Itu. Ya. Contoh kolaboratif dari kegiatan kolaboratif. Ini contohnya yang kemarin saya kolaborasi dengan Bu Eni. Ya, pada waktu pembelajaran akuntansi. Selanjutnya yaitu reflektif, ya. Kalau tadi kolaboratif sudah dilakukan, nah pastinya kita akan merefleksikan di pembelajaran kita, ya. Apakah sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Yang kedua mampu menggerakkan komunitas, ya, komunitas praktisi, entah itu MGMP sekolah, MGMP kabupaten, ataupun PKK di rumah itu juga bisa, ya, di RT, ya, itu juga bisa. Yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain, ya. Ini hanya untuk menularkan atau sekedar sharing berkaitan dengan pembelajaran kita. Yang keempat yaitu mampu mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kalau dulu kolaborasi dengan teman atau rekan sejawat kita jarang dilakukan, lah untuk sekarang lebih intens lagi, ya. Kira-kira kalau untuk mapel yang lain sudah sering dilakukan kolaborasi dalam pembelajaran. Kolaborasi di dalam pembelajaran di kelas sudah sering apa belum? Nah, ini mulai saat ini kalau bisa digalakkan, nggih. Terus yang kelima, mampu mewujudkan kepemimpinan murid, ya. Jadi kalau ya. Nah, mampu mewujudkan kepemimpinan murid itu artinya guru membantu para murid, ya, untuk mandiri dan belajar sendiri, mampu memunculkan motivasi belajarnya sendiri sehingga karakternya itu muncul,
tanpa harus kita paksa. Ya. Nah, selanjutnya yaitu modul 1.3 berkaitan fungsi guru penggerak. Sejujurnya saya ikut guru penggerak ini kemarin terpaksa sebenarnya nggih ibu-ibu. Cuma karena kok kebetulan saya yang maju sama Bu Ulfa yang kena ya sudah terlanjur basah. Dinikmati betul ya niki. Lah visi guru penggerak ini latar belakangnya ya dari merupakan penunjuk arah yang memandu untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut, ibu-ibu, nggih. Jadi kalau sekolah kita kok sekolah riset, berarti visi kita juga harus bagaimana caranya kir atau penelitian dari anak-anak kita itu juga ditingkatkan lagi ya, terus mengikuti event-event tingkat kabupaten maupun event tingkat nasional ya. Jadi dengan visi kita dapat mencapai tujuan yang jelas. Nah, kita sebagai guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan. Jadi kalau kita mempunyai saran atau ide untuk berubah, ya kita gunakan bagja, ibu-ibu, nggih. Jadi bagja itu nanti di sini di belakang ada lagi. Nah, jadi bagja itu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pembelajarannya, gali mimpinya, ya, jabarkan rencananya. Jadi rencana yang mau kita tuju itu apa, terus atur eksekusinya atau aksi nyatanya. Jadi tidak hanya rencana-rencana saja, tetapi harus ada eksekusinya. Nah sekarang ini koneksi antar materi, nggih. Jadi mulai dari modul 1.1, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya, itu terus ada nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak yang di modul 1.3, itu semuanya berkaitan dan membentuk yang namanya visi murid di masa depan. Jadi kita menginginkan murid kita di masa depan 5-10 tahun ke depan itu mau jadi apa. Nah, itu bisa digambarkan melalui bagja. Nah, sekarang keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Ya, jadi ada hubungan timbal balik antara tujuan pendidikan dengan visi pengajaran yang dilakukan oleh guru penggerak. Nah, sekarang keterkaitan visi guru penggerak ya. Jadi nilai guru penggerak ini mampu melengkapi peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak ini akan melengkapi visi guru penggerak. Jadi nanti terhubung yang namanya budaya positif, okay? Apa? Oh iya, nggih, nggak apa-apa, nggih. Jadi kesimpulan keterkaitan materi ya, apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun melalui metode atau pendekatan inquiry apresiasi dengan tahapan bagja. Ya. Ini tadi sudah. Nah, sekarang tahapan bagja prakarsa perubahan diri ya. Jadi ini saya buat berfokus pada visi aspek berkarakter. Jadi 5 profil pelajar Pancasila, okay. Terus rancangan bagjanya saya susun mulai dari mencari informasi ya berkaitan dengan pembelajaran yang inovatif itu yang bagaimana. Ya, ini bisa berdiskusi dengan pemangku kebijakan maupun teman sejawat berkaitan dengan pembelajaran inovatif dan kolaboratif. Okay. Jadi melakukan kolaborasi dengan teman sejawat juga pada saat pembelajaran. Terus selanjutnya kesiapan sarana dan prasarana juga mendukung. Ini sarana dan prasarana sekolah. Alhamdulillah SMA 1 Sarprasnya juga sudah mendukung. Selanjutnya ambil pelajaran. Ambil pelajaran saya ambil
mencari contoh nyata pembelajaran yang inovatif. Ini saya juga taraf belajar, jadi saya masih belajar juga dengan guru-guru yang lebih berpengalaman. Contoh bisa ke Burum, bisa ke Bu Yuni, bisa ke De Hanifa, Mbak Henry dan sebagainya. Mungkin berkaitan dengan IT atau berkaitan dengan yang lain ya, sama-sama kolaborasi. Terus selanjutnya dilakukan wawancara dengan guru dan peserta didik terkait dengan pembelajaran inovatif yang digunakan, apakah menggunakan aplikasi tersebut sudah paham atau belum ya, bermanfaat untuk pembelajaran atau tidak dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Gali mimpi saya mulai dari membuat daftar kebiasaan yang saya miliki setelah melakukan studi literasi, observasi dan wawancara ya. Jadi contoh hasil saya mendesain pembelajaran yang inovatif itu dengan kalau selama ini yang saya gunakan yaitu anak-anak saya mempelajari tentang Canva ya. Saya bagi ilmu tentang Canva. Jadi render forest, KineMaster ataupun berkaitan dengan Kahoot. Jadi mereka bisa mengaplikasikan pembelajaran dengan menyenangkan ya. Atau mungkin menempel puzzle berkaitan dengan angka yang berkaitan pembelajaran akuntansi ya. Selanjutnya yaitu membuat catatan sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini bisa dipakai untuk PTK, tetapi karena saya belum sampai ke sana jadi hanya sebatas observasi. Selanjutnya yaitu tindakan berkaitan dengan jabarkan rencana. Jadi kalau tadi sudah saya rencanakan, tindakannya yaitu membuat daftar pertanyaan untuk berdiskusi dengan peserta didik ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan, apakah disukai atau tidak ya. Yang kedua berkaitan dengan lingkungan belajar seperti apa yang dibutuhkan peserta didik. Jadi sebelum saya mulai pembelajaran itu biasanya saya tanyakan, kira-kira anak-anak mau apa ini, pembelajaran yang bagaimana. Terus ada yang di awal pembelajaran ada yang namanya apa namanya itu loh yang pakai stick note itu apa Bu? Sticky note Bu, yang pengen ini dan yang lain sebagainya itu ditempelkan di kertas. Jadi saya tahu apa yang diinginkan anak gitu. Terus selanjutnya yaitu melakukan kegiatan dialog bersama kepala sekolah atau pemangku kebijakan yang lain atau waka dan guru serta teman sejawat yang lain mengenai program kegiatan penguatan pembelajaran yang inovatif. Sebenarnya banyak yang sudah mulai saya usahakan, tidak hanya pembelajaran inovatif saja, tetapi berkaitan dengan budaya yang sudah ada di sekolah kita. Contoh 5S dan lain sebagainya, literasi dan lain sebagainya. Cuma ini hanya saya ambil satu saja sebagai contoh. Selanjutnya yaitu atur eksekusi. Saya mulai dari tindakan Bu, meminta teman sejawat dan kepala sekolah atau pemangku kebijakan mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan. Ya, ini nanti berkolaborasi dengan guru yang lain ya, tidak hanya dengan Bu Eni saja tetapi bisa yang lain. Terus membuat program pelaksanaan pengembangan pembelajaran yang inovatif. Ya, mungkin saya berguru ke Pak Gito berkaitan dengan penggunaan LMS, Moodle dan lain sebagainya ya. Terus membuat instrumen dan rubrik pencapaian pengembangan pembelajaran yang inovatif. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini apakah anak itu ada perubahan aktivitasnya, keaktifannya atau tidak nggih. Selanjutnya yaitu modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Ya, budaya positif 5 kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Nah, budaya positif, latar belakang dari budaya positif, saya ambil budaya positif yaitu suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif.
Jadi di awal pembelajaran itu kalau bisa guru, kita sebagai guru itu menciptakan pembelajaran yang kondusif dulu, keadaan yang kondusif dulu, entah itu dari kebersihan, dari ketertiban, kedisiplinan dan lain sebagainya, ya, gitu. Terus selanjutnya yaitu pengertian dari budaya positif sendiri, ya, yaitu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, ya, agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Ya. Contoh budaya yang sudah ada di sekolah kita yaitu budaya 5S, budaya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, ya. Ada budaya disiplin, budaya literasi, budaya cuci tangan. Nah, mungkin ini berbeda dengan sekolah yang ada di SMA ataupun di SMK, nggih. Kemungkinan kalau Bu Karnati gimana kalau di budaya positif di sekolah ini? Sudah mau selesai, tenang aja. Sudah ini, sudah Bu. Isih kurang 15 menit. Sama nggih. Nggih. Nah, iya. Jadi ini kebanyakan hampir sama di beberapa sekolah itu sudah melakukan budaya positif, ya, antara lain ini salah satunya, nggih. Terus selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang, ya. Yang ketiga penguasa, ya. Yang keempat kebebasan, yang keenam kesenangan. Ya. Kebutuhan hidup kita bisa lihat sendiri, bisa dari makan, minum, ya, dan lain sebagainya untuk mempertahankan hidup, keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhan rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Nah, ini contoh kalau kita memberikan reward atau penghargaan ke anak, ya. Anak itu akan lebih senang, ya. Senangnya bukan karena dikasih materinya, tetapi karena ada rasa dia diterima, iya, diterima dan dicintai, apalagi bisa berbagi, ya, itu. Selanjutnya yaitu aspek kekuasaan. Jadi ketika seseorang itu ingin didengar, diakui, dianggap, ya, bisa berprestasi, bisa memimpin, ya, maka sesungguhnya orang tersebut juga memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Jadi ada penguasaan dan ada kekuasaan. Kalau kekuasaan itu menguasai, lebih ke cenderung ke menguasai. Terus aspek selanjutnya yaitu kebebasan. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri. Jadi mengeksplor hal-hal baru, ya, tetapi masih di ranah perilaku yang masih positif. Selanjutnya aspek kesenangan. Jadi setiap orang itu juga butuh rasa senang, gembira, rasa humor, bisa tertawa dan lain sebagainya, ya. Jadi pembelajaran bisa bermakna. Ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu. Jadi kalau mungkin tantangannya kok ada anak yang pada waktu pembelajaran lebih senang bergurau atau lebih senang bermain HP, nah itu kira-kira kita tanya pada diri kita sendiri, apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah diterima atau belum, karena imbasnya nanti anak akan cenderung mencari konotasi yang lain, ya. Contoh kalau pembelajarannya membosankan, contoh seperti saya ceramah seperti ini, ada kalanya kalau ceramah itu kadang ada yang mengantuk, ada yang bermain HP dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya
yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ya, sebelumnya. Jadi kalau di ekonomi itu ada yang namanya restitusi pajak, pengembalian pajak. Tetapi ini bukan berkaitan dengan restitusi pajak. Jadi restitusi di sini berkaitan dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau umpama ada salah satu murid itu melakukan kesalahan, lah bagaimana caranya kita melakukan segitiga restitusi tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman. Nah niku ya. Nah ini proses kolaborasi dengan guru, antara guru BK dengan wali kelas atau pihak-pihak yang terkait, contoh teman dekatnya dan lain sebagainya ya. Nah 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh, anak terlambat masuk kelas. Nah, karena disuruh, umpama anak terlambat masuk kelas, disuruh nyapu. Nah, itu kira-kira konsekuensi apa hukuman, ibu-ibu? Disuruh nyapu, terlambat masuk kelas, atau terlambat berolahraga. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman kira-kira? Hukuman. Kalau di sini masuknya konsekuensi karena karena ada janji yang tidak disepakati atau dilanggar. Nah itu ya. Jadi nanti akan membedakan antara hukuman ya, terus sama konsekuensi dan restitusi. Nah restitusi ini caranya biar tidak memaksa atau tidak menghukum anak tersebut. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Yang keempat, restitusi menuntun. Ya, menuntun. Jadi anak itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya, jangan seperti itu. Ya. Kalau bisa, kenapa tadi kok dilakukan seperti itu? Kira-kira dampaknya gimana? Apakah sudah betul atau salah? Kalau terlambat masuk kelas, belum waktunya istirahat kok ke kantin dulu. Jadi anak itu dibiasakan untuk melatih biar berpikir kalau dia itu tidak dalam keadaan dihukum atau dipaksa. Jadi atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, jadi segitiga restitusi ini ya, yang pertama tujuannya untuk menstabilkan identitas. Jadi dari kesalahan itu tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau salah itu jangan kamu kayak gini. Umpama ada anak yang gondrong, bocah kok ora kena diatur. Nah, umpama seperti itu jangan seperti itu. Ya, kira-kira kamu sudah berpakaian dengan rapi tidak, Mas? Atau kamu sudah melakukan atau mendisiplinkan diri sendiri belum? Nah, jadi dilatih anak itu melihat dirinya sendiri apakah sudah sesuai dengan peraturan apa belum. Okay? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi diyakinkan dengan contoh kemarin anak saya ada yang terlambat masuk kelas padahal belum waktunya istirahat tapi sudah ke kantin terlebih dahulu. Lah masuknya terlambat ke kelas. Nah, itu juga ditanya terlebih dahulu biar anak itu paham kesalahannya, bukan terus gini. Nah, jangan dimarahi seperti itu. Apalagi anak sekolah anti bullying ya, ibu-ibu ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru itu melatih diri kita sendiri untuk berbicara sopan. Jadi intinya kalau mungkin anak didik kita kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan langsung kita hakimi. Okay. Contoh umpama anaknya beler umpama ya, kok terus gurunya bilang kamu kalau dikasih tahu ya itu, atau mungkin kamu nggak punya otak atau mungkin yang lainnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi memang untuk memulai ya segitiga restitusi itu tidak mudah ibu-ibu, nggih. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kalau
Kalau bahasanya seperti itu, memang butuh proses. Tetapi kalau anak itu disadarkan terlebih dahulu kesalahannya tanpa harus kita hakimi, lama-kelamaan itu anak akan sadar dengan sendirinya apakah anak tersebut sudah melakukan sesuai dengan peraturan atau tidak itu, okay? Nah, selanjutnya yang segitiga restitusi yang pertama ini yaitu menstabilkan identitas ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal tadi anak yang bermasalah ya karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini untuk mengubah ini tadi dengan cara apa? Lah itu tadi loh, tidak kita hakimi, dengan cara kita menyadarkan dirinya dulu. Nah, proses seperti itu justru akan membuat anak itu timbul rasa pedenya, akhirnya mencintai pelajarannya sehingga materinya bisa masuk dan kemudian bisa menjadi insya Allah bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi ke depan. Ya. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol ya, jadi apa-apa itu harus kita kontrol terlebih dahulu ya. Pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus ya menjadi ke cara berpikir yang proaktif. Jadi tidak menghakimi anak tadi ya. Tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek umpama ya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Caranya itu kamu ditanya langsung, kamu minta apa umpama ada anak kecil seperti itu. Jadi anak itu bisa berbicara apa yang diinginkan. Ya, kalau umpama kok kita belum bisa memenuhi kebutuhannya, ya diberikan alasan yang pas, yang lebih pas. Ya. Tapi jangan dijanjikan sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Nanti malah justru anak akan berontak itu, nggih. Tidak hanya anak kecil saja, anak dewasa juga seperti itu kalau di PHP. Nggih. Selanjutnya yaitu yang ketiga ya. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah pertama sudah tercapai, langkah kedua ya, yang tingkah lakunya tadi salah telah divalidasi, terus langkah kedua dibenarkan. Maka dia akan timbul yang namanya kepercayaan atau keyakinan pada dirinya untuk berbuat lebih baik lagi sesuai dengan peraturan tanpa kita hakimi, nggih. Nah, ini contoh dari restitusi yang kemarin saya lakukan. Terlalu banter. Ini PP saya dan ini fasilitator saya tadi. Nah, ini pakai Canva ibu-ibu nggih. Jadi kita padukan dengan untuk membuat video kita padukan melalui aplikasi Canva. Saya cut juga dengan capcut nggih ini. Baru saya publikasikan di YouTube. Nah, ini tadinya beneran, cuma saya setting lagi. Saya video. Iya. Iya, tapi memang anaknya ini terlambat. Anaknya, temannya, jadi anak-anak yang saya suruh video, saya padu-padukan. Pakai capcut ini Bu, kalau untuk yang menggabungkan video.
habis dari kantin. Kelas 10 2. Ini kan jam terakhir, Bu. Ini Jumat ini. Jam terakhir. Nah. Itu tadinya anak-anak juga takut, Bu, kok saya di video nggak apa-apa, itu hanya sebagai contoh. Takutnya kalau Bu saya dicap, enggak, itu contoh, hanya contoh budaya positif dari segitiga restitusi. Nah, ini saya tanya, kenapa kok terlambat? Karena dia masih lapar. Ternyata dia masih lapar, jadi tanpa menunggu pembelajaran dari Pak Sol sebelumnya, itu sudah ke kantin dulu. Nah, ini yang segitiga yang restitusi memvalidasi kesalahan. Ya, yang pertama dulu. Setelah kesalahan itu saya gali, kenapa? Karena anak tadi lapar, yang kedua ada yang sarapan tapi baru setengah, ya, cuma sedikit, intinya seperti itu, terus sarapan lagi ke belakang lah. Nah, ini tanpa saya harus menghakimi ibu-ibu, ya, ditanya aja, anak-anak itu ditanya akan lebih seneng kalau ditanya, dia akan jawab pastinya tanpa harus kita marah-marah, ya. Hah? Yang sabar. Nah. Tapi ndek biyen aku ya ngono. Nah, dari sini, lah ini timbul keyakinan. Nah, keyakinan bahwa kan dari validasi kesalahan tadi, memang saya salah, Bu, saya minta maaf. Nah, ini sudah timbul keyakinan. Berarti menyadarkan anak tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita ancam, ya, tanpa harus kita paksa. Tapi untuk memang proses seperti ini tidak mudah, ibu-ibu, okay? Jadi ada beberapa guru yang memang ya masih beracu pada pendidikan kolonial. Tunggu dong, kurang sedikit. Ya, ini. Oke. Nah. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, kita bisa lebih berkolaborasi lagi, bisa berinovasi lagi untuk pendidikan kita atau untuk memajukan pendidikan anak-anak kita, ya. Itu dulu dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
tadi jamnya siapa? Pak Sol, ya. Terus sudah ada tugas toh? Ya. Oke, mari kita membicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita anak-anak. Ya. Nah, kira-kira yang ingin kalian lakukan itu apa? Nah, kalian kan sudah tahu kesalahannya. Nah, kira-kira besok diulangi lagi tidak? Ya, oke benar. Iya. Jadi gini anak-anak, lakukanlah, tunjukkanlah kesepakatan kelas yang sudah kita capai, kita inginkan, dan lakukanlah kesepakatan yang ada di sekolah kita. Ya, itu beli kita, tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai dilakukan kembali. Ya. Nah, sekarang coba masuk di kelasnya. Ya, kembali ke kelas. Oke. Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Madicah SPD tentang budaya positif dari saya, guru mapel biologi Bu Eni Nur Inayah, adalah dari hasil diseminasi yang sudah dijelaskan, yang sudah dipaparkan. Ibu Madicah menjelaskan tentang budaya positif. Sudah sangat bagus untuk pemaparan materinya. Kemudian saya memperoleh manfaat dari hasil yang dijelaskan oleh Ibu Madicah, yaitu kedepannya dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Rembang menjadi lebih bagus lagi, lebih kreatif, lebih terarah, ya, lebih maju. Kemudian kaitannya budaya positif juga, kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMA 1 Rembang menjadi lebih bagus lagi. Kaitannya ada sopan santunnya, kemudian dalam bergaul dengan sesama teman atau dengan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.